Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Om Swastiastu. Eh, Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara dan rencana nanti juga akan kami bukukan yang kami beri judul Legacy Jokowi. Karena sekarang sedang rame-ramenya wacana, ada yang menginginkan supaya banyak apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ini dilanjutkan. Ada juga yang ingin melakukan perubahan. Nah, saya beruntung saat ini sudah bertemu dengan seorang tokoh yang mempunyai interaksi cukup intens menurut saya dengan Pak Jokowi, terutama berkaitan dengan karya-karya besarnya, termasuk ibu kota negara yang baru, yaitu Bapak Nyoman Nuarte. Beliau dikenal sebagai pematung, tetapi sebenarnya tidak sekedar pematung menurut saya, tapi adalah seorang desainer karya-karya besar, bangunan-bangunan besar yang legendaris dan monumental. Apa kabar Pak Nyoman Nuarte? Baik, baik Pak. Iya, beliau ini lahir di Tabanan, Bali, 14 November 1951. Kemudian lulus S1 di Institut Teknologi Bandung tahun 1972, masuk 72 dan lulus 1979. Semula masuk jurusan seni lukis, tetapi akhirnya pindah ke jurusan seni patung. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan seni rupa baru. Karyanya yang monumental antara lain patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, monumen Jales Viva Jayamahe di Surabaya, dan monumen Proklamasi Indonesia di Jakarta. Saat ini sebagai pendiri Yayasan Mandala Garuda Wisnu Kencana dan komisioner PT Garuda Adimatra. Pak Nyoman Nuarte mungkin bisa bercerita sejak kapan mengenal Pak Jokowi secara umum, tetapi juga mulai kapan berinteraksi langsung sehingga Bapak bisa menggambarkan seperti apa sebenarnya menurut Bapak karakter atau kepribadian Pak Joko Widodo ini. Silakan Pak. Baik Pak. Sebenarnya saya baru saja Pak kenal dengan Pak Presiden setelah jabatan kedua ya. Beliau itu pun kebetulan kenalan saya Pak Modi yang jadi Perdana Menteri India. Waktu saya ketemu di istananya di New Delhi, beliau mengatakan, "Man, nanti satu saat saya mau ke Indonesia, nanti kita ketemu," katanya, "pengen lihat karyanya." Gitu. Oh oke, kita bilang. Nah pada satu saat beliau berkunjung ke Jakarta kan, Perdana Menteri itu berkunjung ke Jakarta, dari duta besar telepon saya, "Pak Modi ingin ketemu," katanya. Ya oke lah. Nah, malam dinner, kita diundang dinner, terus besoknya dia ingin lihat patung saya. Saya bilang di Jakarta ada patung kuda itu, Arjuna Wijaya itu. Ya oke, dia bilang gitu, karena saya nggak ada waktu untuk lihat GWK ke Bali, dia bilang, karena harus ke Singapura. Oke lah. Nah sudah begitu, saya kan menghormatin beliau tuh sebagai saya pakai baju India itu yang panjang ya, India. Terus saya disuruh berdiri menunggu di depan patung itu sendiri oleh protokol.
Ya sudah, saya tunggu di situ. Kemudian beliau datang, Pak Jokowi datang yang nyetir Bugi dengan Pak Modi di sampingnya. Eh, saya belum kenal kan dengan Pak Jokowi. Ya, kalau saya kenal dengan Pak Jokowi, tapi beliau kan nggak kenal saya. Jadi saya nunggu di situ, baru mau nyalamin, dia nggak lihat saya. Mungkin juga dia lihat saya, mungkin disangkanya orang India, pengawalnya Pak Modi kali. Karena saya pakai pakaian India, ingin menghormatin tamu kita. Nah, Pak Modi belakangan turun, ya biasalah karena kita udah ketemu, udah peluk-pelukan situ. Udah Pak Jokowi ngeliat ke belakang, oh ini siapa ini gitu kan. Nah ini padahal saya udah cerita sama protokol, saya belum kenal, tolong kenalin dulu lah biar enak gitu ya. Tapi wah masa nggak kenal katanya gitu ya. Tapi sudahlah. Nah kemudian kita bercerita, terus Pak Modi cerita bahwa beliau tuh dulu pernah menghadiahkan penghargaan kepada saya yang namanya Padma Shri. Salah satu katanya itu penghargaan tertinggi untuk sipil dan pertama kali untuk orang luar gitu loh. Jadi saya datang ke India diberi itu penghargaan di istana dengan acara kebesaran di sana. Nah, itu sebenarnya awal saya kenal, tapi saya sebenarnya aduh merasa bersalah gitu dengan Pak Presiden, itu kan nggak enak ya. Terus di Pak Modi itu cerita segala macam mengenai saya gitu. Oke lah, sudah. Kemudian berlanjut ketemu di istana dalam acara ada 40 budayawan ketemu Pak Presiden untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu gitu loh. Saya langsung sekaligus saya minta maaf di situ, Pak Presiden, mohon maaf saya nggak sempat sebelumnya, harusnya kenalan dulu. Oh nggak apa-apa katanya. Nah mulai itu saya kemudian kan harus meresmikan GWK, kebetulan baru selesai Pak. Dan saat itu saya mohon kalau ada waktu Pak Jokowi tolong meresmikan patung itu. Oh beliau sanggupi, kemudian saya ketemu di Bali juga dengan Pak Muldoko kalau nggak salah itu. Ya, dan kemudian dicatat dan itulah akhirnya kan beliau yang meresmikan itu. Begitu aja Pak, nggak baru sebenarnya kenal gitu. Nah, apa kesan Bapak setelah bertemu langsung? Ya, kebetulan saya hampir semua presiden kenal baik ya Pak ya. Kecuali Bung Karno, saya kan masih kecil. Ya, yang lainnya saya kenal baik. Ya beliau ini istimewa gitu. Istimewa buat saya sederhana, simpel-simpel saja bicaranya, mendengar pendengar yang baik, kemudian ada keputusan yang tegas saja gitu. Itu yang saya suka dari beliau itu ya. Jadi saya sebenarnya agak ini dekat dengan dulu Pak Harto juga begitu. Pak Harto kepada saya ini urusan bukan politik nih, nggak ada politik, tapi urusan seni. Waktu memutuskan buat sesuatu itu GWK itu beliau Pak Harto malah udah nanti uangnya nyaman, nggak usah mikir uangnya, nanti kita yang mikir. Sampai begitu beliau tuh. Nah, tapi kan keburu jatuh. Jatuh. Ya sudah dari situ kita harus cari sendiri. Nah seperti itu, hampir semua pemimpin negara kepada saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Itu. Nah saya sih tidak begitu paham politik, tapi tahulah sedikit politik gitu kan. Tapi khusus Pak Jokowi ini saya senang simpel-simpel saja gitu. Ya. Pak Nyoman ini kan sudah mempunyai karya-karya besar ya, legendaris, monumental, tetapi
sekarang juga terpilih untuk membuat desain untuk istana kalau nggak salah dan lingkungannya di ibu kota negara yang baru. Menurut Bapak ini karya yang paling besar atau masterpiece gitu atau seperti apa, Pak? Ya, karena belum selesai, rasanya selalu begitu paling besar. Tapi kalau sudah selesai, saya nggak tahu ya. Jadi begini, karena ikut ini kan saya ikut apa ya beauty contest ya dari beberapa arsitek dan saya diundang juga dan saya paling tua lagi di situ. Ya. Terus diundang apa ininya apa kenapa saya diundang saya juga nggak tahu. Saya ikut aja karena pada saat itu kita dikasih waktu pendek sekali, harus membuat 10 hari kalau nggak salah dibuat, dikasih waktu, harus mendesain 12 desain, ya ada istana, istana pun itu kan banyak sekali bangunannya, ada komplek agama-agama, terus ada Wapres, ada DPR, nah itu harus kita penuhi tuh. Kalau nggak salah 12 desain tuh. Semua saya kebetulan saya kan setiap ada ide apapun saya tabung di komputer saya itu. Jadi tinggal saya olah-olah dikit-dikit udah bisa jadi gitu. Disesuaikan dengan peruntukannya. Nah, tugas ini istana ini agak memang kan agak bingung juga dikit. Karena buat saya istana itu di seluruh dunia memang kan itu rata-rata warisan kolonial. Ya, apalagi punya kita. Itu kan terus tiang-tiang Korintian yang seperti itu buat saya itu kan zamannya eranya sudah lewat lah. Memang pada era itu kan dari zaman Yunani sampai terus ke zaman kolonial itu masih kokoh itu yang namanya Korintian Union itu ya. Tapi buat saya ngapain kita harus seperti itu? Kita ini kan orang Indonesia. Ada orang ini kok tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di sana gitu. Loh kita ini orang Indonesia kan kalau dipaksa jadi orang Barat itu kan nggak bisa. Apalagi saya orang Bali, orang kampung ya harus punya ya orang Indonesia lah. Nah itu di sana saya ingin menampilkan sesuatu gagasan yang betul-betul Indonesia. Dan kita harus ingat kita ini terdiri dari suku yang begitu banyak. Konon 1.300 suku. Yang memang kalau kita kenal bangunan-bangunan tradisionalnya yang indah-indah seperti Padang, Toraja, Batak, NTT, dan segala macam itu banyak. Tapi sebanyak-banyaknya nggak lebih dari 10 itu, Pak. Dari yang prominent itu ya. Nah, kalau salah satu saya buat, terus yang lainnya bagaimana? Seperti anak tiri kan itu. Saya nggak mau ada kecemburuan atau malah jadi perpecahan. Kan kita membangun istana ini harus dimiliki bersama. Tidak boleh dimiliki oleh satu suku atau apa. Nah, itulah saya timbul ide Garuda. Garuda itu kan lambang yang mudah dikenal sudah ya. Memang Garuda Pancasila ansih tidak diterjemahkan ke sana. Tapi mereka ngerti. Ini Garuda ini sudah dipahami. Dan itu kenyataannya tidak ada yang protes dari suku. Yang protes kan banyak itu arsitek, Pak. Ya, arsitek-arsitek ya. Nah, itu yang kejadiannya. Sehingga saya ngambil jalan itu. Tapi kan begini, kita tahu Garuda ini adalah di mana tempat nanti presiden berkantor. Tapi kan kita tahu istana tidak sekedar kantor begitu saja. Tapi ini harus bisa menaikkan harga diri bangsa, ya cita-cita bangsa itu harus tampak di sana. Jadi sedikit banyak itu adalah bangunan yang mempunyai arti lebih, yaitu ada simbol-simbolnya. Tidak sekedar modern seperti gedung-gedung di Tamrin di sana. Kalau saya pindahkan sana rasanya nggak kena gitu. Karena ini istana. Harus ada wibawanya, karena saya yakin dengan identity itu ada,
otomatis dignity wibawa dari bangsa itu timbul. Sehingga yang namanya kedaulatan atau sovereignty itu otomatis itu, gitu loh. Makanya ini diusahakan oleh saya itu seorisinal mungkin. Seorisinal mungkin. Jadi ini adalah suatu hal yang baru. Tidak mengembangkan dari bangunan-bangunan yang sudah ada. Tidak. Jadi ini baru. Karena ibu kota kita ibu kota baru. Ya. Identitas itu kan memang tidak bisa diada-adakan. Dia akan timbul sendiri apabila kita bisa jujur berkarya, seorisinil mungkin. Memang masalahnya di tengah-tengah medsos yang begitu gencarnya sekarang, orang itu sulit lolos dari pengaruh. Sulit sekali. Nah, ini kita berusaha tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Nah, uniknya lagi, di sana itu kan tempatnya agak panas, daerah itu panas. Bagaimana kita harus berpikir supaya termal dari gedung itu, terutama di dalamnya, harus kita bisa kurangi. Ya, tanpa harus dengan AC. Nah, ini saya berpikir cukup berat lah. Akhirnya di bagian sayap itu kan luas. Dulu itu saya ditugaskan harus bangunan itu mampu 28.000 meter persegi, hampir 3 hektar lantainya. Tiba-tiba perintah lagi cukup 8.000 saja, hanya presiden yang kantor di sana dengan stafnya. Yang lainnya harus di luar, dibuatkan di luar. Oke. Akhirnya sayap-sayap itu kan kosong. Nah, itu sayap itu saya bikin karena kebetulan topografinya sedemikian rupa, ada lembah gitu, yang dalamnya kurang lebih 30 meter dari lobi kantor presiden. Nah, itu kita buat skydeck gitu, semacam skydeck tapi di dalam ruangan. Kemudian di bawahnya, nanti saya bisa perlihatkan dengan video. Nah, itu saya buat hutan. Nah, hutan ke atas supaya apa? Supaya oksigennya kayak minimal mengurangi panasnya ruangan. Nah, memang hasil dari tes kita melalui dilakukan oleh teman kita yang namanya software smart geometry dilakukan dengan memasang looper itu apa kalau kita looper itu apa ya, bilah-bilah itu ya, yang berupa bilah yang kemudian menjadi selubung seluruh gedung itu bisa mengurangi panasnya ruangan. Hasil tesnya luar biasa, mengagumkan. Setelah semua dipasang looper itu, bilah-bilah itu, ya, kita malah mendapat nilai sampai 90. Luar biasa itu. Jadi bagus sekali untuk gedung hijau ya. Nah, tapi kemudian kita cek lagi karena kita akan memakai bahan kuningan. Ya, bilah itu di ujungnya kuningan, tengahnya pakai perforated dari logam tahan karat. Nah, setelah dites langsung, panasnya itu kuningan itu hanya berjarak 20 cm saja. Setelah itu dia menguap hilang. Sedangkan lebarnya bilah-bilah itu ada yang 2 meter, ada 1 meter gitu. Jadi jauh. Jadi dampak dari kuningan yang orang curiga akan panas itu tidak berarti gitu. Itu hasil software dan kemudian hasil langsung dites di lapangan. Kebetulan teman-teman kita dari Gajah Mada yang melakukan itu dan hasilnya bagus sekali. Itu keyakinan. Ya, silakan. Dulu kalau tidak salah ini menyela sebentar, kan pernah
desain dari Bapak itu tidak diterima atau seperti apa gitu sehingga kemudian ada campur tangan langsung dari Presiden Jokowi? Sebenarnya bukan nggak diterima. Saya nggak tahu dong kalau soal nggak terimanya. Jadi gini, waktu itu kan waktu selesai ini kan COVID, Pak. COVID terus diam, tidak ada berita, ya saya juga kan kita banyak kerjaan yang lain. Tiba-tiba ada berita seperti itu, saya harus segera menyerahkan itu. 12 desain dan ini. Nah, kemudian nama-nama itu ditutup, itu yang hasil dari apa 5 ya, 5 diundang dibawa ke istana. Di situ Pak Presiden memilih. Itu Pak. Saya dengar dari Pak Menteri ya, seperti itu. Dan dari Pak Dirjen juga pada saat itu Pak Danis ya yang menceritakan seperti itu. Jadi nama saya ditutup, semua nama ditutup, supaya fair, dibawa ke Presiden, Presiden lah yang kemudian memilih. Gitu Pak. Oh ya. Ya. Tapi kemudian ada saran-saran apa revisi-revisi seperti itu tadi Pak ya. Ya, jadi memang kan gini, saya ini kan pematung dikenalnya, ya. Saya cerita pengalaman kami yang GWK itu kan semua saya desain, Pak, termasuk master plan dan sebagainya. Memang terakhir-terakhir ada yang merubah, lebih murah kali gitu loh ya, karena sudah bukan milik saya. Itu. Jadi sebenarnya kami sangat tahun 91 itu kita sudah mengadakan tes GWK itu ke Melbourne untuk 50 tahun ya. Karena kita tahu Bali itu ada angin yang kencang sekali, kemudian juga gempa sering sekali. Nah, terakhir ahli-ahlinya membawa ke Toronto untuk dapat 100 tahun. Dari situ kemudian kan harus ada perubahan-perubahan sedikit di bagian barat sayap itu harus diperkuat. Memperkuatnya itu dengan pipa-pipa khusus. Kita didatangkan kalau nggak salah dari Jepang ya. Nah, karena di sini nggak ada. Nah, dari itu penguatan-penguatan itu hanya bisa dilakukan apabila dia memakai paten saya, Pak. Saya memiliki paten itu, saya memiliki 993 di dapat patennya, tapi penemuannya tahun 91. Kemudian kita kan sekarang harus semua pakai BIM itu. Building Information Modeling itu ya. Kalau kami kerja memang sudah pakai itu, zaman dulu belum ada namanya itu. Itu kan barang baru dengan BIM itu. Nah, kita terakhir itu memang sudah pakai Tekla, Pak. Tekla sudah termasuk dalam BIM itu. Jadi nggak ada masalah. Tapi BIM apa namanya Tekla itu bisa berjalan kalau pakai paten kami karena kami kan memiliki outline-nya itu. Kalau dia melewati outline kan kacau nih, bentuknya hilang gitu. Karena bentuknya ini kan organik. Gitu. Nah, ini yang ya. Ini kan termasuk sebuah desain ibu kota negara yang mungkin ya memang relatif baru, mungkin yang paling baru. Nah, kalau dibandingkan dengan apa desain-desain ibu kota negara yang termasuk tergolong baru di dunia itu, posisinya seperti apa Pak ini nanti? Saya maaf aja Pak, saya belum lihat-lihat karya orang, terutama istana. Saya khawatir saya terpengaruh. Jadi saya nggak mau lihat dulu, saya buat aja dulu. Nah, baru kemudian saya cek nanti. Ada yang mirip, kalau ada yang mirip kita harus rubah. Gitu. Tapi sementara ini saya asisten-asisten kita, asisten saya suruh browsing, ada yang sama nggak? Kalau sama jangan jangan dilanjutkan begitu. Jadi kan sekarang ini kita kadang-kala terpengaruh tak bawah sadar kita karena kita setiap hari lihat di TV, lihat di YouTube, lihat di mana-mana itu. Nah, itu kita hindari sementara ini gitu, Pak. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan yang mungkin siapa yang terakhir ya, kalau nggak salah kan yang di Malaysia ya, Pak ya, kalau dekat kita ya. Tapi kalau kata presiden nih langsung bicara sama saya, beda jauh katanya gitu ya, sudah. Nah, saya sendiri belum lihat. Jadi beliau sendiri waktu saya ngadep ke istana, saya bilang kepada Pak Presiden,
jangan sungkan untuk mengatakan ini bagus dan tidak bagus. Di depan saya udah biasa begitu, silakan aja. Nah, terus beliau bilang, saya sudah lihat kemana-mana, istana-istana. Ini istana kita ini istimewa, katanya beliau. Wah, saya merasa terpuji itu. Tapi itu betul, saya mengatakan apa adanya. Bapak ini hanya selesai didesain atau juga mengawasi sampai konstruksi, Pak? Pak Presiden minta saya untuk sampai mengawasi konstruksi, Pak. Tapi kan kalau aturan kan nggak boleh ya. Nggak boleh kalau desainernya itu, tapi Presiden minta khusus ikut mengawasi. Tapi saya sampaikan apa boleh begitu gitu loh. Ya. Tapi ini kan kerjaan khusus yang belum dipahami betul oleh ahli konstruksi kita juga gitu loh Pak. Nah itu sekarang kebetulan selubungnya itu kan yang bisa ngerjakan kita. Nah, itu kita kerjakan, ya otomatis ya kita ngawasin kualitasnya segala macam itu. Memang waktunya yang kita dapatkan kan pendek sekali, Pak. 1 tahun, sedangkan kalau kita lihat lebarnya saja itu lebih dari GBK. GBK itu 175,1 kalau nggak salah. Ini 230 meter, Pak. Ya, dan waktunya cuma setahun. Menurut Bapak, targetnya tercapai nggak untuk penyelesaian? Kalau kerjaan saya yakin tercapai karena sekarang aja itu bilahnya itu kan ada 4.000 sekian bilah, Pak. Nah, sekarang kita sudah mendekati 3.000 bilah. Ya, Agustus nanti kita perkirakan sudah akan mendekati 4.000. Ya, nanti gini, karena kerjaan kita bagi dua nih, Pak. Di Bandung tidak bisa kita buat sampai jadi. Karena pengangkutannya mahal sekali. Karena kalau kita buat sampai jadi, karena bentuknya macam-macam, organik demikian, waktu packagingnya kita bawa ke sana, mungkin 1 truk cuma berapa bilah bisa. Ya, ini pengirimannya kan 50 juta paling murah, Pak. Sampai di sana ya. Nah, ini kita desain demikian rupa, selesai kuningannya, kan ini proses gini, pengelasan bilah ini, pertama kali kita potong dulu dari logam yang lebarnya 1 meter itu menjadi 30-30, Pak. 30 memanjang, panjangnya itu 4 meter. Ya. 4 meter ini kemudian kita tekstur. Tekstur ini penting juga memperkuat lembaran-lembaran logam ini, memperkuat dan juga menghilangkan glare gitu, Pak. Ya, perlu ada tekstur. Nah, kemudian selesai itu kita adakan pengelasan dan memasang bingkainya itu. Ya. Tebal berapa 4 sentian itu bingkai. Nah, bingkai ini kan ngikutin alur-alur yang gini enggak keruan-keruan itu. Nah, ini mahal. Nah, cara kita kerjanya kuningan itu hanya kita bisa atasi dengan teknik pengelasan pakai laser, Pak. Kalau bukan pakai itu jebol dia, sulit sekali tercapai. Pakai las listrik biasa susah sekali. Kalau pakai asetilin juga sulit lah, nggak bisa rapi. Nah, sekarang kita punya mesin laser itu ada 12. Target kita sehari itu minimal harus dapat 50 sekian, maksimal 71 lah, 70-an. Jadi baru kita kekejar target gitu, Pak. Nah, sekarang kalau yang mudah-mudah tidak terlalu belok-belok kita bisa 70 per hari. Jadi jadi kita sudah mendekati 3.000 nih, Pak. 3.000. Nah, ya setelah itu kita masuk ke ruang sandblast. Maksudnya apa? Untuk mengupas coatingnya. Itu kan logam itu di coating supaya nanti waktu proses patina,
proses pewarnaan pakai asam, ya itu kita namakan proses patina, bukan cat ya. Dia keluar nanti warna hijau itu seperti di belakang saya ini. Nah, hijau ini sebenarnya kita sebut patina. Fungsinya juga di samping pewarnaan, dia juga akan mengurangi panasnya logam itu masuk, gitu. Nah, setelah itu kita pasang bingkainya yang dari baja tahan karat. Setelah itu baru kita diwarna tadi dengan patina itu. Nah, packaging kita pasang barcode. Karena jumlahnya ribuan, kita harus ada barcode-nya supaya tahu nih, yang masang kan nggak mungkin saya lagi, Pak. Jadi ini ada barcode-nya dengan barcode yang dimiliki oleh main structure-nya, yang pasang konstruksi ininya bangunannya, ya, intinya. Nah, dari situ sama-sama jadi gampang kita masang. Nah, mulai layar paling mana dulu yang diizinkan, nah baru kita naik gitu. Itu ya. Kalau menurut Pak Nyoman, itu nanti sampai saat masa jabatan Pak Jokowi berakhir, itu apa yang bisa dicapai, Pak? Yang Kalau saya yakin sih pekerjaan saya itu selesai ya Pak ya. Pekerjaan saya selesai. Saya kira istana juga. Istana kan lebih gampang. Istana itu yang depan dari kantor presiden itu kita sebut istana, itu pasti selesai. Dan lapangan upacara selesai. Nah, yang lain-lain itu kan ada yang baru tender dan sebagainya. Nah, yang sudah tender ini saya yakin selesai. Ya. itu kemudian ada kontroversi kalau tidak selesai pada masa jabatan Pak Joko Widodo, jangan-jangan nanti ke depan tidak dilanjutkan. Apa ada apa Pak kekhawatiran semacam itu karena banyak yang belum selesai gitu? Ya, nah jadi gini, sekarang itu pelaksanaan proyek ini kan dilakukan serentak, Pak. Yang bikin jalan, ngerjakan jalan, bikin tol, jalan. Terus yang ngerjakan untuk perumahan, karyawan, jalan. Semua berjalan simultan. Tapi nanti mana bisa terkejar, ya itu yang kita nggak tahu. Tapi kalau urusan yang istana ini, kantor presiden, istananya, lapangan upacara, saya kira siap itu. Karena sebenarnya kan cuma 2 lantai saja istana itu. Memang luas gitu ya. Nah, itu saja. Permasalahannya juga kan kita di lapangan itu topografinya, terus kemudian bahan ya kan. Bahan tuh kadang-kadang kan kita rebutan mengenai beton dan segala macam, Pak. Gitu. Kalau kita kebetulan kan semua logam. Kita fabrikasi untuk main structure-nya di Jakarta, di pabrik teman kita. Terus bahannya kan dari BUMN itu, Krakatau Steel. Nah, kalau Krakatau Steel mudah-mudahan perform itu untuk supply materialnya. Itu aja. Kalau ini semua berjalan lancar, saya kira jalan. Karena kan kita dipersyaratkan TKDN. TKDN kita kan 70%, Pak. Tuh loh. Nah, jadi mau nggak mau harus beli baja tahan karat di Krakatau. Nah, suplai Krakatau ini yang kita tunggu gitu. Pak Nyoman, IKN ini kan salah satu yang dianggap sebagai legacy Pak Jokowi yang cukup strategis lah di samping rekam-rekam jejak yang lain. Ya. Nah, menurut Pak Nyoman, seberapa seberapa sayang kalau sampai program yang sebegini besar itu ya, monumental tadi kalau dilukiskan oleh Pak Nyoman sangat luar biasa itu, kalau sampai tidak diapresiasi atau dilanjutkan. Ya, gini Pak, kalau kita lihat faktanya gitu, faktanya
sudah diumumkan, Amerika lagi yang mengumumkannya, yang sering tidak suka dengan kita. Nah, yang akan tenggelam itu termasuk San Francisco kalau nggak salah ya, dan Jakarta gitu. Dia di Amerika itu kalau nggak salah yang paling dulu itu ada 2 kota besar itu yang akan tenggelam. Nah, kemudian Jakarta itu di Presiden Amerika tuh ngomong itu ya. Artinya apa? Desakan alam dan realita kebutuhan kita itu sama-sama sebenarnya simultan itu. Nah, cuman sekarang fakta politiknya sama nggak kan gitu. Itu kan bisa berbeda. Tapi kalau kita lihat desakan alam yang sudah darurat, ya, terus kemudian kebutuhan mendesak dari situasinya kita sebagai berbangsa ingin mempunyai kota yang lebih nggak macet gitu, lebih modern. Nah, kalau kita di Jakarta itu kan menurut ahli-ahli kan investasinya hampir lebih mahal dari membangun kota baru katanya. Katanya begitu, apa benar enggak ya? Tapi itu kita dengar. Nah, ini kita semua harus aware saya kira. Bukan karena Pak Jokowinya. Pak Jokowi ini kan yang mempelopori, yang berani mempelopori. Karena semua presiden tadinya sudah pengen pindah itu kan. Ya, tapi kan yang berani Pak Jokowi, yang lain kan cuma melontarkan gitu terus nggak lanjut gitu. Yang mengeksekusi itu kan Pak Jokowi. Itu ya betul, sebenarnya idenya kan dari zaman Bung Karno gitu. Ya, jadi itu sebagai suatu kenyataan bahwa visi pemimpin-pemimpin kita sebenarnya semua juga ada. Ya, tapi masalah berani tidaknya itu kan satu mungkin kan berpikir masalah uang dan segala macam pendanaan. Begini, apalagi memindahkan kota. Kita saja pindah rumah ada ragu-ragunya. Benar nggak, Pak? Kios saja bisa didemo. Ya kan? Bikin ruko bisa ribut. Kalau ini bikin kota, kalau ada setuju dikit-dikitnya biasalah gitu. Saya menilainya itu. Begini saja. Waktu saya membangun GWK, itu bayangkan tuh, saya merasa akan terpuji itu kalau membangun itu di Bali kan. Karena sudah sekian abad, Bali itu baru menjual warisan. Warisan objek-objek wisata, objek budaya itu. Nah, kita baru pertama kali betul-betul membuat sesuatu untuk pariwisata dan budaya. Tapi itu yang nentang saya habis-habisan. Yang lebih menyakitkan lagi itu disangkanya proyek negara. Kita sendiri. Saya ke DPR dimaki-maki, saya bilang lah, Anda belum pernah bantu saya. Dia bilang, ini GWK-nya siapa? Ya saya, bukan pemerintah baru deh. Jadi semua nyangka, memang betul, pertama kali waktu kita gagas, Pak Harto berikan bantuan kepada kita, Pak uang, tapi saya khawatir diberikan begitu saja, apa nggak ada dampak walaupun ke yayasan ya, dampak ini apa nggak takut, saya takut. Saya sampaikan pada saya memberanikan diri kepada Pak Harto, Pak, bagaimana kalau saya pinjam saja, saya bilang gitu, 30 M itu, saya pinjam saja. Loh, kalau pinjam tuh ada agunan, man, dia bilang gitu. Kebetulan kita sudah punya 22 hektar, Pak. Wah, kalau gitu gampang, panggil semua. 2 menteri itu, waktu itu Menteri Keuangan, waktu zamannya Pak Mari itu. Menteri Pariwisata, ditunjuklah, dulu tuh Nusa Dua tuh, Pak. Ya, sebagai ini kita. Nah, kita kemudian menghadiahkan ke mereka itu 18%, Pak. Ya, dari uang itu. Jadi kan supaya jalannya benar. Tapi selesai krisis, waktu krisis itu saya ditagih dikembalikan uang itu, Pak. Minta dikembalikan. Dikembalikan. Karena saya akhirnya pengadilan, ini saya buka aja. Kita pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Ya dimenangkanlah kita. Bagaimana keputusan menteri diputuskan oleh direktur. Ya nggak bisa dong.
Akhirnya menang kita. Nah, setelah kita jelas menang, kita kembalikan uangnya itu bersih, Pak. Jadi kita nggak punya utang. Iya, baik. Nah, Itu eh, supaya tahu j- ceritanya. ya, jadi apakah bisa apa ya, Pak, disimpulkan bahwa argumentasi pembangunan IKN tadi, pertama ada masalah ekologi. Jadi ke depan Jakarta eh, lebih berbahaya lah gitu kira-kira. Kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan tadi, Bapak, bahwa untuk membangun jati diri bangsa lah berbadian, karena semua bangunan-bangunan istana itu warisan atau ciptaan dari kultur orang lain, kira-kira begitu, Pak ya. Jadi ada juga bahwa secara politik kesejarahan itu keinginan pindah itu memang sudah lama sejak zaman Bung Karno. Nah, Hanoi. jadi artinya bahwa argumentasi ini cukup kuat. Nah, sekarang pertanyaan saya terakhir kepada Bapak, apakah Pak Nyoman ini saat ini konsentrasi ke IKN saja itu, atau juga sedang memikirkan atau melaksanakan proyek-proyek lain yang lebih besar misalnya? Selalu ada, Pak. Kan begini, seniman harus punya reserve itu. Tidak boleh mengandalkan satu proyek saja, walaupun itu dari negara. Ya. Saya punya setiap hari itu berkarya koleksi, istilah saya itu ya. Karya murni, tidak berpikiran untuk jual atau proyek, itu saya selalu berkarya. Saya punya divisi itu. Kemudian saya juga merencanakan beberapa proyek. Ya, proyek yang berkaitan dengan budaya dan pariwisata. Itu kita sedang lakukan juga. Sedang lakukan malah bersamaan waktunya gitu loh. Nah, tapi karena kerjaan saya, kita sudah punya sistem bekerja di studio kita sudah tinggal diterapkan saja karena desainnya sudah ada, kemudian hasil pelaksanaannya sebenarnya tinggal dilaksanakan. Jadi saya cuma ngawas-ngawasin doang, sebenarnya udah selesai. Itu tekniknya. Maka dari itu menurut saya tidak terlalu berat. Seperti kerjaan istana ini, kalau desainnya sudah firm, segala macam tinggal masuk ke proses pabrikasinya, ke manajemen itu sudah siap gitu, Pak. Jadi makanya kita bisa cepat. Kita itu sudah punya sistem bagaimana melaksanakan gagasan itu menjadi realita dengan waktu yang tepat dan sampai beratnya pun kita tahu. Jadi sehingga itulah kita membuat bisnis plan, membuat segala macam itu akurat gitu, tidak main tebak-tebakan. Nah, ini yang prasangka-prasangka dari teman-teman kita itu karena nggak tahu saya masalah struktur. Ini Pak, kalau tahu yang namanya GWK itu nggak ada duanya, sulitnya strukturnya itu nggak ada duanya. Luar biasa, makanya kalau bila perlu saya putarkan itu konstruksinya, Bapak bisa lihat. Kita menemukan teknologi juga tanpa harus pakai stagger, kita bisa masang patung secara akurat itu. Dan kebanggaan kita lagi itu zero accident tuh patung seproyek segede gitu dan berbahayanya. Ya, baik. Nah, Iya, terakhir pertanyaan saya begini, Pak. Nanti mungkin sudah ditutup dengan tadi yang video itu. Bapak tadi menyebut pariwisata. Apakah sudah dipertimbangkan desain IKN itu? Saya bayangkan akan sangat menarik perhatian dan orang pengen lihat, jumlahnya bisa banyak sekali. Bagaimana itu bisa dilaksanakan tanpa mengganggu mekanisme pemerintahan? ya, betul sekali, Pak. Ini kan sekarang IKN itu ada otorita, Pak. Saya membawa teman-teman saya yang bangun hotel sebenarnya udah ada beberapa gitu, tapi nggak tahu nih kelanjutannya gimana. Karena begini,
sekarang saja yang namanya titik nol itu yang boleh dilihat sudah berduyun-duyun orang ke sana nggak lihat apa-apa. Memang kesuksesan satu kota, anggaplah misalnya kayak Washington DC itu ya, itu kan pariwisatanya lebih berkembang daripada yang lainnya. Iya, di situ ada museum yang sangat terkenal, Smithsonian ada di sana, ada museum yang lain-lainnya. Nah, karena saya pernah kebetulan pameran tunggal di sana ya, di Washington udah lama. Nah, orang di sana, makanya Sabtu Minggu di sana sepi, Pak. Murah hotelnya. Karena para diplomat kan pergi tuh dia, keluar gitu. Nah, yang kita masuk tuh turis yang masuk. Nah, ini saya kebayangkan nanti mungkin akan seperti itu ya. Nah, inilah pentingnya bangunan-bangunan di sana diusahakan seorisinal mungkin sehingga turis itu datang ke sana. Nah, otomatis hotel, restoran yang dan sebagainya itu tumbuh sendirinya, Pak, nggak usah dipaksa. Tinggal sekarang pemerintah, terutama otorita itu mengakomodir itu. Ya itu harus cepat gitu loh. Nah ini perlu gerak cepat untuk itu gitu. Karena jangankan gitu yang dari jauh-jauh aja sudah pengen ke sana padahal belum ini gitu loh. Saya optimis sekali itu kalau soal pariwisata ya. Pertanyaan saya tadi gini, Pak, bagaimana mengatur supaya tidak mengganggu? Kan itu menjadi pusat Ya, kantor presiden dan ya, level-level pemerintahan tertinggi gitu. ya. Memang gini Pak, saya ditanya oleh Pak Presiden, Pak Nyoman, kurang lebih kapan aja boleh masuk nih ke kawasan istana karena kita kan ingin istana ini menjadi istana rakyat gitu ya. Pak, jangan nanya ke saya, itu kan tugasnya protokol di situ, pas pampres tugasnya kan begitu, itu kan nggak mudah itu. Nah, ya ini seperti itu kalau di kawasan istananya, Pak. Tapi kalau di kotanya itu kan kita nantinya di situ kan serba elektronik tuh, serba listrik, menghemat. Cuma ada masalah, Pak. Dulu kan kita dianjurkan solar sel itu kan. Setelah kita bikin sampai pernah satu gedung yang kita desain itu 60% pakai solar. PLN-nya ngeluh. Kalau gitu kita bangkrut dong. Jadi kita diizinkan cuma 20% gitu loh. Jadi kan kontradiksi nih. Artinya apa? Menurut saya PLN itu harus membangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Tidak lagi dari fosil. Secepatnya itu harusnya plannya sudah ada. Jadi nggak usah harus di atas gedung itu ada panel-panel surya itu. Jadi kita pemerintah itu atau siapa saja berlangganan melalui PLN yang memang sudah aman. Gitu, jangan gitu loh. Baik, luar biasa sekali Pak Nyoman Nuarte. Masih. Mudah-mudahan karya besar IKN ini akan juga sebesar legacy Taman Monas, Tugu Monas dari waktu Bung Karno, juga ada TMII yang diwariskan oleh Pak Harto. Sekali lagi sukses supaya seperti yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Nyaman. Sama-sama, Pak.
Saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Barangkali